Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di mana sebentar kita akan kembali beribadah bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kembali kami kau pertemukan bersama dalam kasih dan sukacita daripadamu, di mana sebentar kami akan memulai ibadah gereja anak ini dalam satu nama berkuasa, namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa, di mana kami percaya bahwa ibadah ini ya Tuhan ada dalam penyertaan Roh-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan adik-adik ya, kita kembali dipertemukan dalam ibadah gereja anak secara online. Sebentar lagi kita akan memulai puji-pujian. Kak Yohana mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Hatiku Percaya dengan sukacita adik-adik ya. Ikuti gerakan Kak Yohana, oke? Udah siap-siap? Udah berdiri? Let's go! Pujikan pujian ini dengan sukacita. Mari kita terus berdiri adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan maksudmu, yang ujung batu dan keselamatan-Ku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi mengguncang, gunung-gunung melanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, ya, yes, ayo kita bangkit berdiri. Pujikan dengan sukacita. Lagi adik-adik. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatan-Ku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung melanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur cinta-Mu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung melanjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih siapa? Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Saat ini kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Yohana mengundang adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, buku catatan, alat tulis, oke?
Kak Yohana beri waktu 10 detik. Oke? Yuk. Sudah selesai adik-adik, disiapkan Alkitab, buku tulis sama alat tulisnya? Oke, kalau sudah selesai, mari kita melipat tangan, kita bersiap-siap, siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk kita masuk ke firman Tuhan. Ketika Yohana berdoa ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati dan berikan hikmat kepada kami supaya kami dapat mengerti apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kiranya melalui penyampaian firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kami dan keluarga kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun selalu kami dalam jalan-Mu. Berikan juga urapan-Mu kepada Kak Yohana yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang mengandalkan Tuhan. Jadi, apakah arti dari mengandalkan Tuhan? Ada yang tahu? Bisa unjuk jari? Oke, mengandalkan Tuhan itu adalah mempercayai Tuhan secara utuh atau mempercayai Tuhan secara sepenuhnya. Nggak ada lagi kata tapi dan nggak ada lagi alasan untuk kita tidak mempercayai Tuhan. Kak Yohana mau kasih contoh ya adik-adik ya. Ketika adik-adik hendak menyeberang jalan bersama mama dan papa. Ketika adik-adik hendak menyeberang jalan bersama mama dan papa, apakah adik-adik ada rasa khawatir karena mama dan papa gak bisa menggandeng adik-adik, atau mama dan papa gak bisa menjamin keselamatan adik-adik? Tentu tidak ya adik-adik ya. Pasti mama dan papa akan menggandeng tangan kita dengan erat dan menyeberangkan kita ke seberang jalan dengan selamat ya adik-adik ya. Pasti orang tua kita akan melindungi kita dari mara bahaya atau kecelakaan. Sama seperti halnya Tuhan adik-adik. Ketika adik-adik mengenalkan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi adik-adik dari segala macam mara bahaya. Begitu adik-adik ya. Nah, saat ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu seorang raja yang raja dari kerajaan Babel, yaitu namanya Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu adalah raja yang paling sukses di kerajaan Babel adik-adik. Bahkan kesuksesannya itu bisa mengalahkan kerajaan Yerusalem pada saat itu adik-adik. Karena kesuksesannya itu dan kejayaannya itu pada waktu zamannya Raja Nebukadnezar, sehingga itu membuat Raja Nebukadnezar menjadi sombong, tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau mempercayai Tuhan. Dia sangat angkuh, menganggap dirinya yang paling bisa, kayak gitu adik-adik ya. Suatu ketika karena kesombongannya itu, Raja Nebukadnezar memberikan suatu peraturan kepada bangsa Israel yang pada saat itu dalam penjajahan bangsa Babel, yaitu untuk menyembah dia, kayak gitu. Semua orang harus wajib menyembah dia, kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya pada suatu ketika dia sedang tidur, mungkin adik-adik seperti adik-adik lagi bubuk siang, terus dia lagi bermimpi adik-adik. Dia tidur dengan nyenyak, dengan istananya dia yang begitu nyaman, tenang, AC-nya dinyalain, tempat tidurnya yang super empuk gitu ya adik-adik ya. Terus banyak makanan, udah kenyang gitu, udah nyaman banget lah untuk tidur adik-adik ya. Terus dia akhirnya tertidur lelap. Nah, disitulah Tuhan bekerja adik-adik. Tuhan memberikan mimpi kepada Raja Nebukadnezar.
Mari kita buka kitab kita 4 ayat yang pertama. Ayat yang keempat. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Nah, karena Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang sangat gak enak, adik-adik bikin kepikiran ya. Apa sih Tuhan, itu mimpi apa sih? Kok kayak gitu, kok serem mimpinya? Nah, waktu itu dia bertanya pada waktu itu dia bertanya kepada Daniel, dan Daniel pada waktu itu memberitahukan ke Raja Nebukadnezar arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Nah, baca ya di Daniel 4 ayat yang ke-24. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Kayak gitu adik-adik ya. Tuhan Yesus memberikan teguran kepada Raja Nebukadnezar. Ini loh, kalau kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri, kamu mempercayai pemikiranmu sendiri. Dia mempercayai bahwa dirinya paling hebat ya adik-adik ya, bahwa dirinya paling bisa untuk dipercayai semua orang. Akhirnya Tuhan Yesus menghukum, kalau kamu nggak bertobat, kalau kamu nggak kembali dan tidak mempercayai surga yang mempunyai kekuasaan. Siapakah surga itu? Siapa yang pemilik surga? Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kalau Raja Nebukadnezar nggak mempercayai Tuhan Yesus sebagai penguasa dari segala sesuatu, maka ia akan menerima hukuman, yaitu dia akan diberikan makanan rumput. Ya, masa seorang raja makannya rumput? Ya, kayak apa? Kayak sapi dong, kayak gitu ya adik-adik ya. Tuh. Terus kemudian tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kayak gitu adik-adik yang ngeri ya. Tempat tinggalnya ditaruh di tempat di padang bareng sama binatang-binatang. Ngeri adik-adik ya. Kayak gitu ya. Terus Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Aduh, kedinginan dong. Dibasahin embun-embun tuh kayak tetesan air. Kayak gitu ya adik-adik yang adanya waktu subuh-subuh biasanya gitu-gitu. Ngeri adik-adik ya. Padahal itu lagi dingin-dinginnya ya. Malah ditetesin, waduh, gimana dong? Nah, karena peringatan Tuhan begitu keras kepada Raja Nebukadnezar, akhirnya apa? Nah, akhirnya si Raja Nebukadnezar berpikir dan merenungkan perkataan dari Daniel. Ngeri ya kalau aku harus harus pergi dari istanaku, terus aku tinggal bareng sama binatang-binatang di padang, terus aku makan rumput, terus aku kena air embun. Wih, ngeri banget kayak gitu ya. Dia nggak bisa tinggal di istananya dia yang megah dan tempat tidur yang nyaman, terus makan makanan yang enak, terus dia nggak bisa lagi tidur dengan sejuk dengan AC-nya, nggak bisa lagi nonton TV.
kayak gitu-gitu adik-adik ya. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar sadar akan perbuatannya dan kesalahannya. Dia kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Nih, kita baca di ayat yang ke-37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Begitu adik-adik ya. Jadi apa sih Kak kaitannya dengan firman Tuhan kali ini? Raja Nebukadnezar itu kan sombong ya adik-adik, yang nggak mau mengandalkan Tuhan, nggak mau mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia berjalan menurut pengertiannya sendiri, dia mempercayai dirinya sendiri, nggak percaya lagi sama Tuhan. Sehingga akhirnya dia harus diingatkan Tuhan seperti itu. Itu masih baik loh adik-adik diingetin Tuhan. Tuhan nggak langsung menghukum Raja Nebukadnezar. Coba kalau Tuhan langsung hukum pasti akan lebih menyakitkan lagi adik-adik ya. Seperti halnya kita adik-adik. Kita kalau kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Entah itu adik-adik lagi mengerjakan soal ujian, atau adik-adik lagi membantu orang tua, atau adik-adik lagi mau melakukan aktivitas. Andalkan Tuhan dalam setiap perilaku adik-adik, dalam setiap langkah kaki adik-adik, maka Tuhan akan menyertai adik-adik. Begitu. Benar gak sih Kak kalau kayak gitu? Kita baca ya ayatnya ya. Kita buka ayat Alkitab di mana Kak? Di Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ini nanti sebagai ayat hafalannya adik-adik juga. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang, oke? Amsal 3 ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Hati siapa? Hatimu. Hati Jesslyn, hati Grace, hati kita semua. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, ayat hafalan pada minggu ini ada di kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Bagi adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan, dapat langsung mengumpulkan berupa video di grup jemaat House of Kana. Oke adik-adik, Kak Yohana akan tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Jadi kesimpulan pada firman Tuhan hari ini adalah andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan langkah kaki adik-adik. Karena kunci kesuksesan anak-anak Tuhan adalah mengandalkan Tuhan itu sendiri adik-adik ya. Karena hanya dengan kuasa Tuhan akan menyukseskan, akan membuat setiap pekerjaan adik-adik, setiap aktivitas adik-adik menjadi berhasil. Oke adik-adik ya, ingat-ingat terus ya pesan Kak Yohana pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu di minggu depan. Oke, God bless. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman, dan juga kita semua telah mendapatkan kesegaran, sukacita, kesukaan dari surga, di mana sebentar kita tahu adik-adik akan mengikuti ulangan kenaikan kelas. Kita semua berharap dapat naik kelas dengan nilai yang terbaik yang dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kita akan berpisah, kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih kepadamu untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami kembali kepadamu. Kami percaya yang terbaik sudah Kau berikan kepada mereka di dalam mengikuti studi di sekolah ataupun di rumah. Kau berkati Tuhan untuk mereka dapat menjadi anak-anak yang cerdas bagi bangsa dan membanggakan keluarga, terlebih Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengangkat tangan kami ke surga, menerima berkatan daripadamu, untuk kami berkati anak-anak kami dengan berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama yang kudus, dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita bertemu lagi di gereja anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.